Hai sahabat Mika, selamat datang di Mika Podcast. Kali ini saya Dr. Raisa mau membahas sesuatu yang mungkin pernah dialami oleh sahabat Mika, yaitu hernia. Hernia bisa dipicu oleh penyakit atau aktivitas tertentu, jadi penanganannya pun nggak bisa asal-asalan. Tapi sahabat Mika tenang aja, karena hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng ahlinya, biar sahabat Mika nggak salah dalam penanganan hernia. Jadi hari ini kita akan ngobrol bareng Dr. Bobi Sugiharto, spesialis bedah mitra keluarga Pamulang. Apa kabar dokter? Kabar saya baik. Mungkin awal kita akan quick session dulu ya dok ya, jadi akan ada 5 pertanyaan yang cepat, nanti dokter bisa jawab pertanyaan. Baik. Untuk hernia itu apakah bisa sembuh sendiri dok? Tidak. Apakah operasi hernia itu memerlukan sayatan yang besar? Tergantung jenis operasinya. Untuk kasus hernia ini, apakah semuanya itu harus dioperasi, dok? Ya, perlu. Kira-kira nih, dok, untuk operasi hernia, kan dengan laparoskopi, dok, kira-kira durasinya berapa lama, dok? Tergantung kasusnya. Ada 1,5 jam sampai 3 jam, tergantung kompleksitas operasinya. Nah, setelah operasi itu sendiri, apakah bisa kambuh lagi nih, dok, untuk hernianya? Bisa. Bisa. Oke, itu dia jawaban dari Dr. Bobi untuk quick question-nya. Kita lanjut lebih dalam terkait hernia ini ya, dok ya? Baik. Kan tadi dokter bilang hernia ini tidak bisa sembuh sendiri nih, dok. Nah, kalau misalnya hernianya hilang timbul itu berarti bukan suatu bentuk dia itu bisa sembuh sendiri, dok? Bukan. Jadi gejala dari hernia adalah benjolan yang menonjol dari dinding perut, yang benjolan tersebut bisa keluar dan masuk. Jadi benjolan tersebut menonjol keluar saat pasien berdiri atau mengedan atau segala sesuatu yang meningkatkan tekanan di dalam perut, dan akan masuk ke dalam ketika pasien berbaring atau tidak mengedan. Jadi bukan hilang, tapi memang gejalanya adalah benjolan yang hilang timbul atau keluar masuk dari rongga perut. Oke. Berarti sebenarnya justru itu kalau dibiarin malah lebih parah ya. Lubang tersebut tidak akan menutup dengan sendirinya. Benjolan tersebut akan keluar masuk, semakin sering tekanan di dalam perut meningkat, benjolannya akan semakin besar. Tadi kan dokter bilang kalau misalnya operasi hernia itu nggak perlu sayatan besar, padahal organnya di dalam. Kenapa dok untuk hernia ini nggak perlu sayatan besar? Besar kecilnya sayatan tergantung jenis operasi yang dilakukan. Prinsipnya operasi hernia ada 2 cara, dengan cara konvensional open surgery dengan sayatan yang lebih besar, atau dengan cara minimal invasif surgery, yaitu dengan cara laparoskopi yang sayatannya lebih kecil. Masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya, ya. Dengan laparoskopi kita bisa lebih jelas melihat dan dengan sayatan yang lebih kecil. Untuk hernia ini ada nggak sih dok kayak oh ini hernia yang perlu dioperasi, oh ini hernia yang tidak perlu dioperasi? Prinsipnya semua hernia yang simptomatik, yang bergejala, mulai dari yang ringan sampai dengan gejala yang berat, perlu tindakan operasi. Operasinya itu yang yang tadi sayatan kecil itu ya dok? Ya, prinsipnya semua kasus hernia bisa dilakukan dengan cara open atau konvensional surgery, bisa juga dilakukan dengan minimal invasive surgery atau dengan cara laparoskopi. Semua kasus hernia bisa dilakukan dengan 2 jenis operasi tersebut. Kalau laparoskopi berarti yang sayatannya kecil tadi ya? Betul. Ya? Biasanya kalau pemulihan untuk laparoskopi dengan yang open ada berbeda nggak dok? Pasti. Dengan luka yang lebih kecil, ya, kalau kita melakukan operasi laparoskopi, lukanya lebih kecil, harapannya nyerinya lebih ringan, recovery-nya lebih cepat, hospital stay-nya lebih singkat, kembali beraktivitasnya bisa lebih cepat. Kalau open justru mungkin kalau open lukanya lebih besar, tentu nyerinya relatif lebih tinggi dibandingkan dengan laparoskopi yang sayatan lebih kecil dan lebih membutuhkan waktu untuk recovery. Oke, siap dok. Nah, tadi dokter bilang berarti kan untuk laparoskopi waktunya singkat ya dok ya? Mungkin sekitar 1 jam atau 1,5 jam. Kalau open kurang lebih sekitar segitu juga dok? Ya, jadi lama operasi itu bukan tergantung dari jenis operasinya apa, tapi tergantung dari kompleksitas dari kasusnya. Dengan laparoskopi, jika kasusnya kompleks juga pasti membutuhkan waktu lebih lama. Nah, sedangkan open, kalau kasusnya simple juga pasti bisa lebih cepat. Jadi, yang menentukan durasi operasi adalah kompleksitas dari kasus hernianya. Kalau misalnya kondisinya tidak kompleks, dengan laparoskopi jauh bisa lebih cepat pemulihannya dan operasinya juga jauh lebih singkat ya dok? Ya, betul. Oke sih. Kalau hernianya sudah sembuh, bisa kambuh lagi nggak dok? Bisa.
Jadi sifat operasi hernia adalah menutup suatu defek dengan cara dijahit dan diperkuat dinding perut menggunakan mesh. Jika faktor pencetusnya masih ada, yaitu tekanan di dalam perut yang meningkat, sering mengangkat berat, batuk-batuk lama, buang air kecil kurang lancar, buang air besar kurang lancar, tentu hernia bisa kambuh. Jahitan dan mesh itu bisa rusak dan jebol kembali, ya, jadi hernia bisa kambuh. Untuk laparoskopi ini dok, udah bisa belum dikerjakan di mitra keluarga Pamulang? Ya, tentu tindakan minimal invasif surgery sudah bisa dilakukan di Rumah Sakit Mitra Keluarga Pamulang. Berarti untuk pasien-pasien sahabat Mika yang ada di area Pamulang ini, kalau misalnya ada keluhan hernia, bisa ya dok ya ke mitra keluarga Pamulang ya dok ya? Bisa dilakukan tindakan tersebut. Nah, tadi itu obrolan yang sangat menarik ya dari Dokter Bobby. Sekarang kita cooling down ya dok ya. Nanti kita akan masuk ke segmen yes or no. Jadi nanti saya akan ngasih beberapa pertanyaan, dokter hanya menjawab yes or no aja. Siap. Siap? Oke, kita lanjut. Pertanyaan pertama. Apakah semua kasus hernia itu harus ditangani dengan laparoskopi? Yes or no? Yes. Semua kasus bisa dilakukan dengan laparoskopi maupun open surgery. Oke, siap. Nah, yang kedua nih dok. Sering angkat beban itu apakah bisa memicu hernia? Yes or no? Yes, prinsipnya semua aktivitas yang meningkatkan tekanan di dalam perut, mengangkat berat, mengedan, baik mengedan karena mengangkat berat, mengedan karena buang air besar susah, buang air kecil susah, batuk-batuk lama, bisa mencetuskan timbulnya hernia. Setelah operasi laparoskopi, kita bisa langsung olahraga dengan intensitas tinggi, yes or no? Tidak. Sebaiknya pasca operasi hernia, baik itu laparoskopi maupun open, sebaiknya pasien beristirahat, mengurangi aktivitas yang meningkatkan tekanan dalam perut selama 1-2 bulan. Diet atau menjaga berat badan ideal bisa membantu mencegah hernia itu kambuh, dok? Yes or no? Tidak sepenuhnya benar, karena hernia bukan bisa terjadi pada orang gemuk maupun orang kurus. Tapi dengan latihan olahraga dan diet, itu bisa mengurangi resiko terjadi hernia. Batuk-batuk bisa menyebabkan hernia, yes or no? Yes, bisa mencetuskan, bukan penyebab. Dan tadi batuk yang keras ya dok ya? Batuk keras dan lama bisa mencetuskan timbulnya hernia. Oke, siap. Fakta yang cukup menarik ya dok ya, terkait hernia ini. Tapi kita belum selesai, nanti akan ada segmen selanjutnya, yaitu this or that. Jadi dokter akan memilih nih antara 2 pilihan yang saya kasih. Oke, siap. Siap dok? Siap. Oke dok, kita lanjut ke pertanyaan this or that ya dok ya. Yang pertama, setelah laparoskopi dokter pilih bed rest total atau langsung aktivitas dok? Boleh beraktivitas ringan bertahap sesuai dengan kondisi pasien. Yang kedua, nahan sakit atau langsung cek ke dokter? Jangan nahan sakit. Harus segera cek ke dokter untuk memastikan keluhannya betul suatu hernia atau bukan. Nah, lanjut ketiga ya dok ya. Setelah laparoskopi, kalau ingin berolahraga, lebih baik jalan kaki atau main bola? Sebaiknya dari olahraga yang ringan dulu, sampai dengan fase pemulihan 1-2 bulan pasca operasi. Lanjut yang keempat ya dok ya. Setelah laparoskopi, kalau ingin makan enak, lebih pilih donat atau ayam geprek? Ya, prinsipnya disarankan pasca operasi sebaiknya memilih makanan yang mudah dicerna, yang tinggi protein, supaya membantu untuk fase pemulihan. Yang terakhir nih dok, air putih atau soda? Tentu air putih lebih baik. Lebih baik juga air putih ya dok ya dibandingkan Ya. soda ya dok. Oke sahabat Mika, segmen this or that tadi menjadi penutup obrolan kita hari ini. Menarik banget ya obrolan kita hari ini tentang hernia, laparoskopi, dan gaya hidup yang ternyata mempengaruhi terhadap hernia. Kita jadi lebih tahu nih kalau hernia itu harus ngapain. Yang pasti kalau sudah merasakan gejala benjolan yang hilang timbul, lalu nyeri, wajib waspada dan jangan ditahan-tahan ya sahabat Mika. Mungkin dari dokter ada pesan-pesan dok untuk sahabat Mika dok? Jika sahabat Mika ada yang mengalami keluhan seperti yang kita bahas tadi, ada benjolan yang keluar masuk dari rongga perut, sebaiknya segera konsultasi dan memeriksakan diri ke rumah sakit mitra keluarga terdekat untuk memastikan apakah benjolan tersebut suatu hernia atau bukan. Seperti yang dibilang Dokter Bobby, segera diperiksakan ke dokter ya. Selain itu, dokter spesialis bedah di Mitra Keluarga Pamulang juga sudah bisa melayani prosedur laparoskopi. Prosedurnya juga akan berlangsung cepat dan tidak sakit.
Dan yang tidak kalah penting juga, sahabat Mika nggak perlu berlama-lama rawat inap karena pemulihannya juga cepat. Jadi langsung aja buat janji temu dengan dokter spesialis bedah di Mitra Keluarga Pamulang bisa melalui website www.mitrakeluarga.com atau bisa melalui Mika aplikasi mobile. Lalu kalau sahabat Mika pernah mengalami hernia atau punya pengalaman nih tentang laparoskopi, boleh berbagi cerita di kolom komentar. Saya Dr. Raisa. Saya Dr. Bobby Sugiarto, spesialis bedah di Mitra Keluarga Pamulang. Salam sehat dan sampai jumpa di Mika Podcast berikutnya. Mitra Keluarga, Life, Love, Laughter.